Malam 28 Agustus 2025, suasana di sekitar Gedung Parlemen Jakarta masih dipenuhi ketegangan. Sisa-sisa unjuk rasa yang berlangsung sejak sore hari belum sepenuhnya reda. Aparat kepolisian berjaga di setiap sudut, menjaga agar situasi tetap terkendali. Di tengah hiruk-pikuk malam itu, banyak warga dan pekerja malam, termasuk para pengemudi ojek online, masih beraktivitas, berusaha mencari nafkah di tengah situasi yang tidak menentu. Di antara mereka, Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, sedang menunggu penumpang di pinggir jalan. Ia tak pernah menyangka malam itu akan menjadi malam terakhirnya. Tragedi menimpa Afan secara tiba-tiba, mengubah hidup banyak orang dalam sekejap. Afan tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan. Kendaraan besar itu melaju di bawah komando Kompol Cosmas Kajugae, yang saat itu bertanggung jawab atas pengamanan. Peristiwa ini terjadi begitu cepat, namun meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekan Afan. Tak lama setelah kejadian, video amatir yang merekam detik-detik tragis itu tersebar luas di media sosial. Dalam hitungan jam, video tersebut menjadi viral, memicu gelombang kemarahan dan simpati dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan bagaimana tragedi seperti ini bisa terjadi di tengah penjagaan ketat aparat. Pertanyaan besar pun muncul di benak publik. Bagaimana mungkin kendaraan sebesar itu bisa melindas seorang warga sipil? Apakah ini murni kelalaian atau ada unsur kesengajaan? Proses investigasi pun dimulai, namun kepercayaan masyarakat terhadap aparat kembali dipertaruhkan. Kematian Afan Kurniawan menjadi simbol rapuhnya perlindungan bagi warga sipil di hadapan kekuatan aparat. Banyak yang merasa, jika seorang pekerja keras seperti Afan saja bisa menjadi korban, siapa lagi yang benar-benar aman? Sebagai bentuk solidaritas, rekan-rekan ojek online dan masyarakat menggelar aksi 1000 lilin. Mereka berkumpul di lokasi kejadian, membawa atribut dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak berwenang. Suasana haru dan kemarahan bercampur menjadi satu, menandai awal perjuangan panjang menuntut keadilan. Kasus ini pun menempatkan institusi Polri di bawah sorotan tajam nasional. Tekanan dari publik dan media semakin besar, menuntut transparansi, kejelasan, dan keadilan dalam penanganan kasus ini. Setiap pernyataan dan langkah Polri kini diawasi dengan seksama. Nama Kompol Cosmas Kajugae kini menjadi pusat perhatian. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh Polri akan menjadi tolok ukur sejauh mana komitmen mereka terhadap keadilan dan perlindungan warga sipil. Publik menanti dengan penuh harap dan kecemasan. Apakah keadilan untuk Afan Kurniawan benar-benar akan ditegakkan? Atau justru hilang di tengah rumitnya birokrasi dan kekuasaan? Perjalanan mencari keadilan baru saja dimulai. Di tengah sorotan tajam publik dan derasnya tuntutan keadilan, Polri bergerak cepat melalui mekanisme internalnya. Langkah ini diambil untuk merespons keresahan masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari institusi penegak hukum. Proses internal ini menjadi ujian penting bagi komitmen Polri dalam menegakkan aturan di tubuhnya sendiri, sekaligus membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan di antara aparat penegak hukum itu sendiri. Pada tanggal 3 September 2025, Kompol Cosmas resmi dihadapkan pada sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar di Mabes Polri. Sidang ini menjadi perhatian luas karena publik menanti langkah tegas dari institusi kepolisian terhadap anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran berat. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan mendalam terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi, akhirnya palu keadilan diketuk. Kompol Cosmas dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang, menandai berakhirnya karier Cosmas di kepolisian. Sanksi PTDH berarti Cosmas harus menanggalkan seragam, pangkat, dan seluruh haknya sebagai anggota Polri. Ini adalah pesan tegas dari institusi bahwa pelanggaran berat tidak akan ditoleransi, dan siapapun yang melanggar akan menerima konsekuensi setimpal. Proses ini juga menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk menjaga integritas dan kehormatan profesi. Keputusan ini disambut baik oleh keluarga korban dan masyarakat luas. Banyak yang menganggapnya sebagai langkah awal menuju keadilan yang sesungguhnya. Meski luka belum sepenuhnya sembuh, setidaknya ada harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan keadilan ditegakkan. Namun, perlu diingat, sanksi PTDH hanyalah sanksi etik yang berlaku di lingkungan internal Polri. Ini bukanlah akhir dari seluruh proses hukum yang harus dijalani.
Sidang etik hanya menilai pelanggaran profesi dan disiplin, bukan pidana. Artinya, aspek hukum pidana masih harus diproses secara terpisah di pengadilan umum. Proses hukum pidana tetap harus berjalan untuk menentukan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa Afan. Hanya dengan proses hukum yang transparan dan adil, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat dipulihkan sepenuhnya. Pakar hukum pidana menegaskan, pemecatan Kompol Cosmas adalah langkah tepat, tapi keadilan tak berhenti di sidang etik. Sanksi administratif tak bisa menggantikan proses pidana atas hilangnya nyawa. Pengadilan pidana bertujuan mencari kebenaran material dan memberikan hukuman setimpal. Jika ada unsur kesengajaan, pelaku bisa dijerat pasal pembunuhan. Jika tidak, pasal kelalaian tetap berlaku. Kunci penyelidikan, apakah prosedur sudah dijalankan? Apakah ada kelalaian fatal? Pemecatan bukan pengganti proses pidana. Keduanya harus berjalan paralel. Kepuasan publik atas sanksi etik tak boleh melupakan tuntutan pengadilan umum. Tanpa proses pidana, keadilan untuk Afan dan keluarganya belum tuntas. Kasus Kompol Cosmas menyoroti dua jalur hukum, sanksi etik dan proses pidana. Kedua jalur ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam menegakkan keadilan dan menjaga integritas institusi. Sanksi etik adalah mekanisme internal Polri, fokus pada pelanggaran profesi dan menjaga citra institusi. Ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar kode etik profesi kepolisian, seperti penyalahgunaan wewenang atau perilaku tidak pantas. Hukuman administratif seperti PTDH bertujuan menjaga disiplin dan kepercayaan publik. PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat adalah salah satu bentuk sanksi berat yang dapat dijatuhkan kepada anggota Polri yang melanggar kode etik. Proses pidana, di sisi lain, menilai perbuatan sebagai warga negara di hadapan hukum. Ini melibatkan penilaian atas tindakan yang dianggap melanggar hukum pidana, seperti korupsi, kekerasan, atau tindak kriminal lainnya. Penyelidikan pidana mencari unsur tindak pidana, melibatkan jaksa, dan berujung di pengadilan negeri. Proses ini dimulai dari penyelidikan oleh polisi, dilanjutkan dengan penyidikan, dan akhirnya penuntutan oleh jaksa di pengadilan. Hukuman pidana berupa denda atau penjara, bukan sekadar administratif. Hukuman ini bertujuan memberikan efek jera dan memastikan keadilan bagi korban serta masyarakat luas. Menjalankan keduanya penting untuk keadilan komprehensif, pertanggungjawaban institusional dan personal. Dengan demikian, Polri dapat menjaga integritasnya, sekaligus memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditangani dengan serius. Polri harus bersih secara internal dan memastikan hak korban terpenuhi lewat peradilan umum. Ini adalah bagian dari upaya untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap anggota Polri bertindak sesuai dengan hukum dan etika. Inilah wujud persamaan di hadapan hukum. Semua orang, tanpa memandang latar belakang, harus diperlakukan sama di mata hukum, dan ini adalah prinsip dasar dari sistem peradilan yang adil dan transparan. Polri tak berhenti di sidang etik. Kasus Afan Kurniawan resmi dilimpahkan ke Bareskrim untuk penyidikan pidana. Keputusan ini diambil setelah gelar perkara melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM, memastikan objektivitas. Ditemukan cukup bukti permulaan adanya unsur pidana dalam insiden ini. Status Kompol Cosmas dan Bribka R bisa berubah jadi tersangka jika bukti cukup. Penyidik Bareskrim akan merekonstruksi kejadian, memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti forensik. Proses ini lebih mendalam dari sidang etik, membangun dakwaan untuk pengadilan. Keberhasilan penyidikan akan jadi ujian supremasi hukum, apakah hukum benar-benar berlaku sama untuk semua. Di tengah tuntutan keadilan, suara berbeda muncul dari Ikatan Keluarga Besar Ngada, Ikada Kupang. Mereka memprotes pemecatan Kompol Cosmas, menyebutnya korban tekanan publik dan sistem komando. Menurut Ikada, tanggung jawab tak hanya di individu lapangan, tapi juga pimpinan Polri yang memberi perintah. Mereka menuntut atasan ikut bertanggung jawab atas insiden ini. Ikada menilai Cosmas dan rekan Brimob hanyalah pelaksana tugas dalam situasi penuh tekanan. Meski menyampaikan duka untuk Afan, mereka menyoroti pentingnya pertanggungjawaban komando dalam institusi hierarkis. Protes ini membuka diskusi soal sistem tanggung jawab di tubuh Polri. Kasus Kompol Cosmas menyoroti dilema klasik solidaritas korps versus tuntutan keadilan publik. Esprit de corps penting untuk tim,
tapi bisa jadi racun jika berubah jadi impunitas. Protes Ikada Kupang adalah wujud solidaritas kedaerahan, sementara publik menuntut hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketika aparat melanggar hukum, ia harus diproses seperti warga lain. Langkah Polri memecat dan melimpahkan kasus ke Bareskrim adalah upaya menempatkan keadilan di atas solidaritas sempit. Ini sinyal perubahan akuntabilitas dan transparansi jadi prioritas. Menjaga keseimbangan ini kunci reformasi Polri ke depan. Kematian Afan Kurniawan adalah ujian krusial bagi reformasi dan kepercayaan publik pada Polri. Cara Polri menangani kasus ini jadi cermin komitmen pada transparansi dan supremasi hukum. Kasus ini penting karena melibatkan aparat dan warga sipil, fondasi ketertiban sosial. Penanganan terbuka dan adil adalah investasi membangun legitimasi institusi. Di era digital, menutup-nutupi kasus hanya memicu kemarahan publik. Transparansi dalam setiap tahapan proses jadi kunci mengendalikan narasi. Penanganan kasus Kosmas akan jadi warisan kepemimpinan Polri, berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Setelah sanksi etik dan pelimpahan kasus ke Bareskrim, pola keadilan kini di pengadilan. Peran publik sangat vital, pengawasan tak boleh surut. Mengawal proses hukum hingga tuntas adalah tanggung jawab bersama. Kita harus memantau penyidikan, mengikuti persidangan, dan mencermati fakta hukum. Media, masyarakat sipil, dan individu harus menjaga agar kasus ini tak hilang di telan waktu. Sembari menuntut keadilan, kita juga harus menghormati asas praduga tak bersalah. Proses hukum harus berjalan transparan dan bebas intervensi. Tragedi Afan Kurniawan jadi pelajaran penting. Keadilan butuh pengawasan kolektif demi masa depan Indonesia yang lebih adil.